Oke. Mana Cak? Udah ya? Hmm. Gak apa-apa sampean baca dari situ. Dari sini. Hmm. Ntar aku yang next next. Oh, Tapi nanti kasih siap. kode next gitu aja. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baryadi dari kelas F404. Untuk UTS kali ini kita akan membahas tentang rangkuman sesi 1 sampai dengan 6 materi perkuliahan jaringan komputer dasar. Di sini saya akan bersama teman saya, teman kelompok saya yang bernama Hendra Budi Setiawan, akan coba merangkum dan menjelaskan tentang sesi 1 sampai dengan 6. Yang pertama, pengenalan jaringan komputer. Yaitu di sini pembahasannya adalah definisi jaringan komputer, yakni kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Jaringan memungkinkan komunikasi dan akses informasi secara cepat tanpa batas geografis. Pentingnya jaringan juga dibahas di materi ini, yaitu jaringan komputer mendukung komunikasi efisien, kolaborasi jarak jauh, dan akses informasi real time, serta menjadi tulang punggung infrastruktur digital modern. Dan juga ada komponen utama jaringan, yang mana ada end device, intermediate device, media transmisi, dan serta protokol. Serta ada topologi dan jenis jaringan, di mana topologi jaringan menggambarkan susunan dan aliran komunikasi dalam sebuah jaringan. Jenis jaringan juga dibedakan berdasarkan cakupan geografis, mulai dari LAN hingga WAN. Tren modern seperti BYOD dan cloud computing terus membentuk cara jaringan dirancang dan dikelola. Yang pertama yaitu topologi jaringan, di mana topologi fisik, susunan perangkat secara nyata, topologi logis, itu aliran komunikasi data antar perangkat dalam jaringan. Eh, Jenis jaringan ada LAN dan WAN, yang mana LAN adalah menghubungkan perangkat dalam area terbatas, serta WAN mencakup wilayah luas. Nah, juga tren modern dan keamanan. Tren BOD cloud computing, serta video conference, kolaborasi daring, keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan jaringan. Terus selanjutnya adalah komponen jaringan. Seperti yang sudah dibahas di depan, yaitu contoh perangkat end device dan intermediary device dalam jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi dan pertukaran data. Untuk penjelasannya, end device yaitu komputer, laptop, smartphone, printer, serta yang lainnya yang menjadi perangkat sumber tujuan komunikasi data dalam jaringan. Dan intermediary device itu switch, router, access point, firewall adalah perangkat penghubung yang mengatur dan mengarahkan aliran data antar perangkat. Terus ada juga media transmisi, yang mana ini adalah kabel tembaga, kabel fiber optik, dan media kabel wireless sebagai jalur pengiriman data. Dan fungsi utamanya adalah setiap komponen bekerja sama untuk membangun jaringan yang andal, efisien, dan aman dalam lingkungan LAN maupun WAN. Cisco iOS dan akses perangkat jaringan. Cisco iOS adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat jaringan Cisco seperti router and switch. iOS berfungsi sebagai penghubung antara hardware dan software, memungkinkan administrator mengonfigurasi dan mengelola perangkat jaringan secara efisien. Metode akses perangkatnya, konsol, konfigurasi awal perangkat secara langsung melalui port konsol fisik, SSH, yaitu akses jarak jauh yang aman dan dengan enkripsi data, dan telnet, akses jarak jauh tanpa enkripsi. Telnet sendiri di sini kurang aman. Itu dan ada fungsi Cisco iOS adalah mengelola sumber daya hardware, menjalankan protokol jaringan, menyediakan antarmuka CLI untuk konfigurasi, serta mendukung keamanan dan monitoring perangkat jaringan Cisco. Mode operasinya ada 4, itu user exit mode, privilege exit mode, dan global configuration mode, serta interface inline config mode.
Setiap perangkat jaringan harus dikonfigurasi dengan benar agar dapat berfungsi dan berkomunikasi dalam jaringan optimal. Yang pertama itu hostname and password, di mana hostname sendiri adalah identitas unik perangkat dalam jaringan, dan password adalah kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus untuk keamanan akses perangkat. Dan juga alamat IP, yaitu identitas logis perangkat yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan data dalam jaringan. Ada subnet mask digunakan untuk membedakan bagian network ID dan host ID dari sebuah alamat IP perangkat. Serta ada default gateway, yaitu alamat perangkat router yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain atau internet. Protokol dan model komunikasi. Protokol sendiri adalah aturan yang mengatur komunikasi data antar perangkat jaringan, menentukan cara pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan data, serta unsur utama komunikasi meliputi pengirim, penerima, dan media transmisi sebagai jalur pertukaran informasi. Encoding and decoding. Dijelaskan encoding yaitu proses mengubah data menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui media transmisi. Sedangkan decoding adalah proses sebaliknya, mengubah sinyal kembali menjadi data yang dapat dipahami oleh penerima. Juga ada unsur komunikasi di mana 3 unsur utamanya adalah pengirim sebagai sumber, penerima sebagai tujuan, dan media transmisinya yaitu sebagai jalur pengiriman data antar perangkat dalam jaringan. Jenis pengiriman data dan protokol penting. Satu ada unicast atau pengiriman data dari satu pengiriman ke satu penerima tertentu digunakan dalam komunikasi langsung antar dua perangkat. Multicast, pengiriman data dari satu pengirim ke sekelompok penerima tertentu. Efisien untuk distribusi konten ke banyak perangkat sekaligus. Broadcast, pengiriman data ke seluruh perangkat dalam jaringan. Digunakan untuk pengumuman atau pencarian perangkat di jaringan lokal. Protokol penting seperti HTTP, layanan web, TCP, keandalan komunikasi, IP, pengalamatan dan pengiriman paket, internet, komunikasi, jaringan lokal. Lapisan fisik atau physical layer, physical komponen, seperti komponen fisik jaringan meliputi NIC atau Network Interface Card, konektor, dan kabel sebagai media pengantar sinyal data antar perangkat. Encoding atau proses mengubah data digital menjadi pola sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media fisik, memastikan sinkronisasi antar pengiriman dan penerima. Signaling atau representasi bit 0 dan 1 dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio sesuai jenis media transmisi yang digunakan dalam jaringan. Media transmisi dan faktor kinerja ada kabel tembaga, fiber optik, wireless, dan faktor kinerja jaringan. Pengelamatan jaringan dan IPv4, IP address, identitas logis setiap perangkat dalam jaringan. IPv4 menggunakan 32 bit dibagi menjadi 4 oktat seperti contoh 192.168.1.1 terdiri dari network ID dan host ID yang dipisahkan oleh subnet. Network ID dan host ID. Network ID bagaimana alamatnya mengidentifikasi jaringan host ID, bagian yang mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Subnet mask menentukan batas antara network ID dan host ID. Jenis alamat IP4 public dapat diakses melalui internet. Private digunakan dalam jaringan lokal seperti 10.x atau 172.16.x atau 192.168.x. Broadcast dikirim ke semua perangkat loopback seperti 127.0.0.1 untuk pengujian internal. Link lokal seperti 169.254 sekian sekian atau IPPA. Konsep subnetting dan DHCP. Subnet adalah teknik
membagi jaringan besar menjadi subnet kecil. Tujuannya efisiensi penggunaan alamat IP, pengurangan traffic broadcast, peningkatan keamanan, dan kemudahan manajemen jaringan. Konsep kunci seperti prefect, lag, network, address, broadcast address, dan perhitungan jumlah host atau subnet. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, pemberian alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, mengurangi konfigurasi manual dan risiko konflik alamat IP. Prefix lag dan subnet. Prefix lag atau MIS atau per 24 menentukan batas network dan NOS. Network address seperti alamat pertama, subnet, broadcast address seperti sama dengan alamat terakhir subnet. Fungsi dan tipe switch. Switch adalah perangkat data link layer atau layer 2 yang menghubungkan perangkat dalam LAN menggunakan MAC address untuk mengirim data yang efisien dan tepat sasaran. Untuk hub, mengirim data ke semua port atau broadcast tidak efisien menyebabkan tabrakan data dan pemborosan bandwidth jaringan. Switch atau switch unmanaged tanpa konfigurasi tambahan, plug and play cocok untuk jaringan kecil sederhana tanpa kebutuhan manajemen khusus. Switch manager fitur lengkap ada VLAN, monitoring, keamanan port, port mirroring, STP, dan pengaturan bandwidth jaringan. MAC address table, switch mempelajari dan menyimpan MAC address setiap perangkat, lalu mengirim data hanya ke port tujuan yang tepat. Pertimbangan dalam pemilihan switch, memilih switch yang tepat sangat penting untuk membangun jaringan yang efisien, andal, dan scalable sesuai kebutuhan organisasi, seperti harga dan part, pertimbangan anggaran yang tersedia, serta jumlah part yang dibutuhkan sesuai jumlah perangkat yang akan terhubung dalam jaringan. Kecepatan, pilih switch dengan kecepatan port yang sesuai, seperti fast Ethernet 100 Mbps, gigabit, atau 10 gigabit untuk kebutuhan bandwidth tinggi. Kemampuan ekspansi, kemampuan untuk menambah port atau modul ekspansi agar jaringan dapat berkembang tanpa mengganti perangkat secara keseluruhan. Fitur manajemen, Switch Manager menawarkan fitur monitoring, VLAN, keamanan port, mirroring, STP, dan counter bandwidth untuk manajemen jaringan optimal. Pengujian jaringan dengan ping. Perintah ping adalah alamat dasar untuk menguji konektivitas jaringan. Ping mengirim paket ICMP actual request ke perangkat tujuan dan menunggu balasan, sehingga dapat mengukur keterjangkauan dan waktu respon. Ping berhasil, output menunjukkan balasan dari perangkat tujuan seperti reply from 192.168.1.1 byte byte sama dengan 32 times 1 milisecond TTL 128. Artinya perangkat terhubung dan jaringan berfungsi dengan normal. Ping gagal, output menunjukkan kegagalan koneksi seperti request timeout atau destination unsubscribable. Artinya perangkat tidak dapat dijangkau atau ada gangguan dalam jaringan. Penutupan, terima kasih atas perhatiannya dari saya dan kawan saya bernama Baryadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.